wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sudah tua melok uang 13 tahun. Wis kan kerja dhewe. Ya alhamdulillah Bu, anak saya 4 dari kecil sudah bisnis Bu. Jadi saya merasa bersyukur kelas 3 SD bisa memimpin anak saya dari kecil sampai sekarang ini. Usaha saya makin besar dari anak saya Bu. Kalau saya mungkin tidak akan bisa Bu. Itu berkat anak-anak saya yang saat ini bangun gedung itu anak-anak saya semua. Jadi saya mau balik nih omongan lagi ya. Gimana ya Bu, pokok apa yang diomongkan Bu Rini itu betul sekali Bu. Jangan menyerah, harus ada ini loh Bu. Ya maklum Bu ya, saya ngomong bahasa hotel nggak bisa Bu. Ada pikiran-pikiran gitu loh Bu. Dino iki apa ya sing tak kerjakno. Dino iki dodol cuma oleh 50, ya apa meniso 100. Nah itu di pikiran saya semenjak kecil Bu. Saya dulu jualan keluar masuk pasar, ya gedang goreng, ya telo, sembarang saya jual. Pagi bangun jam 6 oleh dagangan cuma titik. Sesuke jam 5 loh bawa sak ranjang ya entek. Sesuke meneh jam 4, kadang sampai jam 2 Bu. Saya bangun nak posoan tambah jam 1 saya bangun Bu, boleh dagangan itu Bu. Jadi tambah semangat, di mana ada peluang tuh. Kita kalau semangat itu enak loh Bu. Jadi jangan menyerah. Saya tidak pernah menyerah kok Bu. Sampai hari ini, di mana ada peluang saya terjang Bu. Saya tadi bangun 3:30 Bu. Ada pesanan 450 Bu, 3:30 saya tadi bangun. Setiap hari Bu. Jadi tidak boleh menyerah ya Bu, harus kreatif, cari peluang terus gitu loh Bu. Satu mama buat produk ini gagal, besok dicoba lagi. Saya dulu cuma jual pisang goreng Bu. Kenapa saya sekarang jual nanas goreng, telo goreng, bermacam-macam, tape, sukun, semua saya jual Bu. Itu untuk saat ini ya Bu, makanan-makanan seperti itu tuh banyak yang cari loh Bu. Kalau yang di mall ada pasarnya sendiri. Jadi ibu-ibu harus menciptakan yang untuk menengah ke bawah itu lebih bagus Bu. Saya nggak mau jual steak, saya nggak mau Bu. Enak dodol lodeh Bu. Anak saya berpeluang mau jual ini, saya bilang jangan, bondone akeh, enak dodol lodeh. Dino iki gak payu meneh iso didol, asal bisa ngopeni Bu. Ya. Pokok kualitas tuh harus dijaga Bu. Lodeh nak diinepno kan tambah enak Ibu. Ya, kalau bestek diinepno gak enak, regane larang gak enak. Jadi saya terus tiap hari loh Bu, inovasi. Hari ini ono iwak P, masak iwak P. Meneh Pak Rudi mancing oleh iwak apa tak masak. Iwak itu Bu, iwak apa namanya? Belana tak masak. Pokoknya Pak Rudi setiap oleh pancingan tidak pernah dibuang. Semua jadi duit kalau dipegang Bu Rudi. Nah sungguh Bu, saya tidak pernah ngomong rugi. Tiap hari bati, tiap hari saya tidak pernah rugi. Ngapain saya bohong? Saya tidak bohong. Makanya ibu-ibu yang mau mengikuti jejak saya, tekuni. Hari ini kalau
kalau bisa ibu-ibu mempunyai satu produk yang andalan gitu loh Bu, seperti kayak sambal saya nih. Sopo ngira Bu, sambal saya sampai bawa Mekah, bawa Afrika, bawa mana? Siapa mengira sampai seperti itu? Karena saya tekuni Bu, siapa orang nggak kepingin lebih maju ya Bu, tapi ya harus semangat. Jangan kalau sudah gede diabaikan, wah itu akan hancur Bu, akan hancur, nggak akan bisa. Saya sampai hari ini ikut terjun loh Bu, di dapur, di gudang, mesti kontrol. Kalau ibu-ibu ke depot, cari saya jangan cari di kasir, cari saya di gudang, di depot, bahkan ngopeni limbah tuh saya ikut sendiri Bu. Sungguhan Bu, ini saya pekerja keras. Jadi ibu-ibu juga jangan menyerah, apalagi kita wanita ya Bu ya. Nah iso boleh duit dewe. Aja ngandano bojo. Bojo ada pemasukan, nah kita ada pemasukan kan lebih enak Bu. Kan nggak ada mikir gitu loh Bu. Jadi sewaktu-waktu ada masalah kita bisa berdiri gitu loh Bu. Makanya jangan menyerah. Dan kalau ada peluang, serbu aja Bu. Saya hari ini dibilang cukup Bu, tapi saya nggak mau menyerah Bu. Ono batri mosok dimenengno. Ya tak openi terus, tak goleki terus. Saya di bidang apapun saya bisa kerja Bu. Seandainya ibu mau nyuruh saya, Bu Rudi jual ini saya bisa, Bu Rudi ini piye saya bisa, semua saya bisa. Dari kecil Bu, saya 10 tahun Bu, sobone ngene gadean Bu. Disuruh orang-orang gadek, no saya bisa pokoknya oleh opah. Ya sepertinya kan sekarang zamannya lain ya Bu. Saya zamannya dulu di Kota Madiun sangat parah Bu. Kalau nggak bekerja seperti itu saya nggak bisa makan. Jadi saya bisa seperti yang di slide ini bukan langsung Bu. Wah, delosor Bu, sampai delosor baru jadi seperti ini. Makanya apa yang diomongkan Bu Rini itu betul. Maksudnya jangan menyerah, harus semangat. Hari ini buat apa, besok tuh jalan-jalan buat ini. Saya bukan tukang masak loh Bu. Saya tidak bisa masak, tapi nak membantu tonggo-tonggo saya jago nih Bu. Makanya saya ya kalau masakan Cina Bu saya tidak bisa, tapi nak masakan Jawa saya bisa Bu. Sampai teko tempe bosok tuh saya bisa ngelola. Ya itu loh Bu saya. Soalnya 5 ekonominya para UMKM saya akui Surabaya itu nomor 1. Tepuk tangan dong buat Surabaya. Tepuk tangan dong. Jadi saya sempat ikut inkubasi dulu di Snaker. Dari sekian ribu UMKM itu akhirnya dipilih seleksi jadi 10 besar. Salah satunya saya sama Mbak Dia. Luar biasa. Dari situ saya ketemu sama salah satu mentor dari TDA. Namanya Mbak Rira. Beliau hadir di sini Sekjen TDA Pusat. Mbak Rira, lambaikan tangan dong Mbak Rira. Hai. Rizky Ramadhanti. Biasa. Tepuk tangan dong teman-teman TDA. Luar biasa. Lanjut. Dulu pertama saya ikut seleksi itu atas nama fashion Mas Kak ya. Jadi saya fashion jilbab. Nah pada saat itu 2017 saya itu berada di titik terendah. Oke. Nah di akhir terus saya main ke rumah ibu dibeliin nasi bungkus daun tetangga. Beliau nitipkan ke warung-warung. Nah terus kita makan enak. Saat itu kondisi
kondisi ekonomi kita itu down banget karena masih ada penjahit, terus ada belum ada customer service saat itu ya. Ada penjahit yang harus kita gaji tiap bulannya, sedangkan kita buat makan aja susah gitu loh. Saat itu kita sangat down. Terus kita memutuskan untuk jualan nasi bungkus. Awalnya kita mau jualan di pinggir-pinggir jalan, tapi kita mikir karena kita masih punya usaha fashion. Nah dari situ karena sebelumnya saya pernah ikut komunitas bisnis, saya belajar tentang database. Jadi pokoknya kalau kita punya database, kita itu bisa jualan apapun seperti yang disampaikan sama Bu Rudi tadi. Benar. Saya nge-share di grup-grup Facebook kuliner. Nah, jualan itu semakin lama semakin laris. Tapi saat itu belum ada yang namanya sego nyimut, namanya nasi bungkus daun pisang. Jadi kita punya daun pisang. Nah, terus saat di inkubasi di Disnaker, salah satu praktisi dari mentor TDA itu sakjane sampean niku dodolane apa gitu. Jilbab apa sego kan kayak gitu. Tapi karena yang menghasilkan cepet itu adalah nasi, pada saat itu kita gimana caranya di branding. Nah, di branding terus dari 10 besar itu ada iming-iming dari Disnaker, kalau kamu ngerjakan PR, kamu tak kasih karyawan magang yang bayari Disnaker. Nah, saat itu saya dapat. Alhamdulillah dapat. Dari situlah saya berani memulai untuk punya tim. Pikirnya kan dulu gimana cara bayarinya dan seterusnya, Tapi ketakutan itu muncul. Nah, ternyata yang disampaikan Mbak Ita tadi benar. Kalau kita itu punya pemikiran negatif, jatuhnya ya negatif. Kalau kita punya pemikiran positif, jatuhnya positif. Dan itu benar-benar saya rasakan, saya benar-benar dapat power banget itu setelah saya produksi sendiri Juli 2002 kemarin. Terus saya ikut salah satu workshop yang diselenggarakan TDA. Itu luar biasa berbayar, Mas. Luar biasa berbayar. Berarti besok gratis kan? Sehari itu 2,5 juta, Mas. Sehari 2.500. Ya, jangan lihat nominalnya, tapi saya yakin ini semua ini saya bisa. Tapi sebelumnya kita itu sudah growth karena ada program KMB tadi. Jadi Sego Nyemut Surabaya itu muncul dari salah satu anak magang tadi yang saat kita harus menentukan brand, dia ngasih usulan nasi kemul, nasi apa, akhirnya muncul Sego Nyemut Surabaya. Oh, tepuk tangan dong Mas Sego Nyimut. Saya pikir emang ibunya yang jualan imut, tadi namanya imut gitu. Imut itu istilah kalau misalkan Mas Arab kan gitu ya. Terus karena sama saking senengnya kok nyimut. Nah, oh gitu, kok nyimut kon? Ya. Oke, baik. Tepuk tangan lagi dong buat ketika pembicara kita, luar biasa. Nah, Dokter Ita, kita kembali ke Dokter Ita. Sehingga pada akhirnya kita bisa lebih berdaya menghadapi kondisi kita saat ini. Kan kadang kita itu kan sehari-hari kita terbatas ya, entah secara finansial atau secara banyak hal, kita banyak keterbatasan, kita banyak kekurangan segala macam. Tetapi seperti yang Bu Rudi tadi contohkan, bagaimana pikiran kita itu tidak terfokus pada keterbatasan kita hari ini, tapi bagaimana itu bisa berpikir jauh bahwa di depan masih ada harapan. Itu kan tidak mudah, Kak. Iya, karena kita kadang fokusnya pada masalah. Tetangga yang julid misalnya, mertua yang suka komentar misalnya, rumah di dalam gang misalnya, itu semua bisa jadi masalah kalau kita fokusnya ke sana. Tapi begitu kita mencoba untuk keluar dari pikiran yang fokus pada masalah, mencoba berpikir apa yang bisa dilakukan, disitulah pertumbuhan terjadi. Dan seperti yang tadi teman-teman Ibu Dia dan Bu Anik contohkan, proses berpikir positif itu tidak datang ujug-ujug jatuh dari langit. Butuh diusahakan, butuh diupayakan, begitu. Oke. Nah, untuk tips dan juga triknya nih, karena kan memang nggak semua elemen manusia atau mungkin kita sendiri pemikiran beda-beda. Ada yang memang dengan sense of positive vibes itu ada lagi yang mungkin pasti banyak pikiran, apalagi perempuan itu juga banyak yang mungkin masalahnya rumah tangga, mulai suami, anak dan sebagainya. Banyak, saya yakin mama saya perempuan hebat itu pasti banyak pikirannya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan self-growth tadi itu agar ini loh. Nah, silakan bercerita. Yang pertama adalah
memfilter, mengontrol apa yang masuk dalam pikiran kita, dalam otak kita. Ibu-ibu biasanya kalau nonton TV apa yang ditonton? Infotainment kah? Korea. Korea. Jadi, Korea. apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, itu semua menjadi bahan baku, bahan bakar dari pikiran kita. Selama kita tidak mengontrol itu, yang ditonton berita kriminal, yang ditonton infotainment, gosip, yang ditonton hal-hal yang tidak menambah rasa positif, ya pasti setiap hari itu kita akan penuh dengan hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua adalah komunitas. Jadi kalau mau bertumbuh itu butuh teman. Kalau sendirian itu susah, betul nggak? Betul. Kalau misalnya kita pengen baik tapi sekitar kita lingkungannya penjudi misalnya, susah nggak kita mau berhenti judi? Susah. Disinilah pentingnya komunitas. TDA ya dalam hal ini kalau pengen jadi pengusaha yang hebat, karena dalam komunitas dengan pola pikir yang sama, positif, semuanya memberi semangat, itu lebih mudah. Karena tadi kita butuh support untuk berubah jadi lebih baik, gak sendirian Kak. Iya. Kebetulan itu baru cerita ya, semua butuh support dan semua butuh proses. Tapi nikmatilah prosesnya, karena proses itu tidak akan mengganti hasil. Benar? Cakep. Saya mulai usaha itu dari teras rumah dan ruang tamu. Itu saya malu kalau orang tahu ternyata tempat usaha saya itu ada di dalam kampung. Tapi ketika saya bertemu dengan beberapa mentor TDA, bahkan saya pernah ada salah satu namanya Mas Danton itu. Mas Danton ada Mas Danton? Nggak ada. Oh nggak ada. Itu benar-benar cambuk ya buat saya, karena saya ngomong saya tuh malu Mas kalau orang tahu ternyata rumah saya di kampung, dia kukis di kampung. Itu akhirnya beliau ngomong gini, lain kali dengan suara kerasnya ya, kalau ketemu saya, dia ngomong kampung-kampung lagi, gak usah ngomong sama saya. Yang di pinggir jalan aja belum tentu omsetnya kayak dia kukis. Kenapa harus malu? Justru itu value-nya Budia. Kayak begitu. Nah, ingat ya, kalau ketemu sama saya ngomong kampung-kampung lagi, jangan pernah ngomong sama saya. Akhirnya di situ saya merasa, oh iya ya, saya nggak boleh malu, saya harus percaya diri. Jadi sejak saat itu saya malah menunjukkan kekampungan saya. Saya menunjukkan bahwa aku ini di kampung dan aku bisa. Terus bagaimana orang tahu di usaha saya walaupun saya di kampung? Saya menggunakan sosial media sebagai jin penglaris saya. Jadi saya menggunakan jin penglaris saya itu lewat sosial media. Sekarang itu mudah ibu-ibu, kita nggak harus punya modal besar, kita nggak harus punya toko di pinggir jalan. Kita hanya menggunakan sosial media untuk ajang promosi kita. Nah, disitulah akhirnya orang yang nggak tahu jadi tahu usaha saya. Orang yang belum pernah makan dia cookies, akhirnya melalui konten-konten yang kita tampilkan, melalui postingan-postingan yang selalu saya konsistenkan untuk tiap hari kita posting di sosial media, itu membuat orang-orang jadi penasaran. Nah, walaupun kadang-kadang ada yang bilang, oh Budia sombong gini diposting, oh gitu aja dipamerin, saya nggak peduli. Tujuan saya adalah membuat usaha ini bertumbuh. Saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Dulu usaha ini saya kerjakan sendiri bersama suami dan anak saya. Alhamdulillah sekarang sudah punya 40 pegawai dan itu adalah tetangga-tetangga sekitar saya. Luar biasa. Bu, ngapunten, kampungnya kampung mana Bu? Ketandan Baru 2 nomor 6A, belakang Rawon Setan. Oh, Bangsren. Bangsren, ya leres tapi masuk lagi jadi Ketandan. Oh, monggo ibu-ibu kalau mau sowan, sekarang toko saya sudah bagus, sudah bukan teras rumah dan ruang tamu lagi. Sejak saya ikut TDA saya bertumbuh mindsetnya, alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Jadi gini ya, kalau kita dalam kondisi kepepet, itu kita punya semangat itu luar biasa loh. Saat itu kondisi kami itu benar-benar sedang kepepet. Orang mungkin melihat kami yang sekarang, tapi dulu saya pernah nggak bisa makan. Sama seperti yang tadi Buru disampaikan, saya ya pernah ngosek-ngosek ibu-ibu. Putri saya sekarang sudah lulus kuliah dari UNER. Dulu waktu anak saya ini SMP, masuk SMP 4, itu saya nggak punya uang loh Bu.
Walaupun negeri kan saya juga harus punya uang ya untuk beli seragam, untuk beli buku, untuk beli tas. Itu saya nggak punya uang. Saya hutang ke sana kemari itu dihina orang karena saya miskin, karena suami saya nggak kerja. Bayar apa kamu mau utang? Itu perih banget ya Bu ya. Nah, hal-hal semacam itulah yang akhirnya jadi cambuk untuk saya bahwa saya harus survive. Saya harus jadi orang tua yang bisa memberi anak-anak saya kehidupan yang lebih baik. Saya tidak malu. Saya harus bekerja keras. Saya harus semangat. Melalui apa? Usaha. Saya punya usaha. Saya bisa membuat produk. Saya harus berpikir bagaimana caranya produk saya laku. Apapun tak lakoni ibu-ibu. Saya semua kerjakan. Saya jualan tahu crispy pernah. Saya jualan nasi pernah. Di pinggir-pinggir jalan saya pernah jual gorengan. Saya lakukan itu semua supaya saya bisa memberi kehidupan yang baik untuk anak-anak saya. Itulah cambuk yang nomor satu bahwa saya harus bisa memberikan kehidupan yang baik untuk anak-anak saya. Itu dulu. Sekarang sudah berubah lagi. Bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya. Sekarang saya tetap harus bekerja keras. Apapun kondisinya saya harus terus berproses dan kuat untuk menghadapi ini. Maka itu ibu-ibu, sekali lagi untuk teman-teman saya semua pelaku usaha, jangan baper, yang tangguh untuk menghadapi prosesnya. Terima kasih. Jadi sedih ya saya ya kalau ingat masa lalu. Iya, saya sedih terharu juga. Saya memang mukanya preman Bu. Itu couple bersama suami atau sendiri itu mungkin sampai saat ini masih ada konflik sama pasangan. Nah, justru dari sini saya dulu belajar. Saya PR pertama kali saya Mas waktu saya inkubasi itu adalah siapa sih direkturnya? Karena jujur kebanyakan ibu-ibu yang memulai usaha adalah orang yang dominan. Bener apa bener Mbak? Apa Bu? Bener apa bener? Apa? Jadi ya dominan. Saya adalah dominan. orang yang dominan. Berarti Ibu Alfa. Iya Alfa, dominan Alfa. Menurut psikologi ya baik. Terus suami saya Alfa juga. Bukan, orangnya introvert. Oh ini introvert. Ya introvert. Terus dari situ itu perjuangan yang sangat luar biasa. Okay. Karena biasanya bisnis itu akan cepat bertumbuh kalau direkturnya, nakodanya adalah orang dominan. Ya. Nah, saya tahu Mas, karena setiap laki-laki itu jiwa heroiknya tinggi. Benar nggak Mas? Oh iya, saya menyamatkan. Kok bisa jadi Spider-Man, bisa jadi Spider-Man Bu. Ya, jiwa heroiknya tinggi. Ya. Karena saya dulu pernah ngajar. Ya, jadi saya juga belajar kalau seorang laki-laki itu ego dan heroiknya tinggi. Ya. Jadi saya memasrahkan ke suami siapa direkturnya dan saya harus legowo, harus ridho di saat memang saya harus mengikuti nahkoda. Nah beliau kan meskipun beliau berjalan lambat saya harus mengikuti. Jadi satu kata-kata yang saya ingat, bahkan saya belajar juga dari Mbak Diah gitu ya. Saya tahu Mbak Diah juga couple-planner Mas. Ya. Nah saya belajar dari beliau juga, dari mentor-mentor. Kita itu akan sukses kalau kita itu dapat ridho suami, gitu kan ya. Jadi sekuat apapun wanita, kalau kita nggak ada ridho dari suami kita, ya kita nggak akan sukses gitu. Meskipun kelihatannya berlimpah dan seterusnya, tetapi kesuksesan itu kelihatannya hanya di luar saja. Dan itu yang saya alami Mas. Jadi jangan sungkan untuk misalkan habis kayak ini debat misalkan ini kok burung mari bla 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 gitu ya, debat. Jangan sungkan untuk meminta maaf kepada pasangan kita. Jangan sungkan untuk berterima kasih kepada pasangan kita. Jadi kadang kan kita kan kalau sudah capek dan seterusnya muncul kata-kata kasar, asam manis dan seterusnya. Yeah. Jadi jadilah orang yang pemaaf meskipun kamu tidak lupa gitu loh ya. Nah, jadi itu saya Mas. Terus hal tersebut juga saya dapatkan dari banyak mentor-mentor di TDA, karena di TDA itu banyak sekali couple-planner dan beliau bisnisnya tumbuh, usahanya tumbuh, tapi keluarganya juga harmonis.
Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong ya. Oke, kapal trainer. Nah, kalau nggak punya kapal bagaimana? Oh, nyari kapal dulu ya. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke semontir ya. Ada Amrina Azhara Firdaus dan Agustini.